ternyata Munir sudah aktif juga di situ. Jadi sudah pindah. Jadi kami tetap ya kumpul di kampus, kumpul di LBH lagi. Tapi dia fokusnya ke isu-isu perburuan, saya ke isu tanah dan lingkungan hidup. Halo masyarakat, selamat datang di Huma Voice. Kali ini kita kedatangan teman dan guru yang akan berbagi kisah kepada kita semua. Kami berharap sharing ini memberikan manfaat bagi masyarakat semua. Tamu kita saat ini di depan saya itu ada Mas Andik Ardianto. Beliau adalah salah satu aktivis senior yang memiliki pengalaman panjang mendampingi kasus dan penguatan masyarakat. Halo Mas Andik, Halo, apa kabar? baik. Heru baik. Alhamdulillah Mas, seger waras bin kuat. Mas Andik, tadi kan saya sudah sedikit memperkenalkan Mas sebagai aktivis senior. Pengalaman Mas Andik menjadi aktivis itu dimulai tahun berapa Mas? Kalau dilihat tahun ya agak sulit mengingatnya ya, tapi sadar atau tidak sadar itu dalam proses kuliah itu saya sudah menjalani proses jadi aktivis. Kalau dihitung tahunnya ya sekitar tahun 85 ke atas gitu ya. Jadi kenapa saya dibilang aktivis itu ya nggak bisa disadari karena itu komitmen yang dijalankan sebagai suatu aktivitas hari ke hari, dikuatkan dengan komitmen ya, komitmen untuk berpihak pada masyarakat yang terutama yang lemah, yang rentan, yang berkasus. Nah itulah kemudian kita tumbuh dan orang menyebut kita sebagai aktivis. Oke. Nah, Mas, tadi kan diceritakan tuh dari 85 Ya. Sudah mulai aktivis. Nah, sampai sekarang itu tantangan yang dihadapi itu apa, Mas? Saat itu, saya kan ini kan mahasiswa ya, mahasiswa Fakultas Hukum waktu itu di Malang, Fakultas Brawijaya. Saya tertarik ke urusan pidana ya, hukum pidana. Lah saat masa-masa saya baru masuk kuliah itu ada kasus besar di Kota Malang itu anak SMP melakukan pembunuhan di jalan karena berkelahi di jalan ya. Kemudian kita ikut investigasi, ikut mendampingi, menemani dia di penjara. Kemudian kita tuliskan dalam jurnal di kampus ya, jurnal di kampus. Jadi kita buat buku khusus yang ternyata kemudian oleh dosen kami itu hukum pidana itu dijadikan mata kuliah karena fakta di lapangan itu penting untuk kampus. Nah disitulah saya mulai banyak aktif, kemudian bersinggungan dengan kantor LBH Surabaya Pos Malang. Jadi Pos Malang itu hanya fokus ke perburuan. Disitulah saya sama teman-teman mulai ikut penelitian, membantu mereka itu sampai akhir masa kuliah. Pasca kuliah saya ke LBH Surabaya di Surabaya. Gitu ringkasnya itu. Nah, berarti pada saat gabung LBH Surabaya Pos Malang, berarti kan terlibat juga dalam pengorganisasian masyarakat, Mas. Pengalamannya dalam hal itu, pengorganisasian masyarakat itu bagaimana, Mas? Kalau sampai ke tingkat pengorganisasian, seingat saya itu saya nggak begitu aktif ya. Yang aktif itu teman saya itu Munir almarhum. Tapi saya terlibat di proses-proses diskusi untuk studi riset. Misalnya pengalaman pengupahan buruh pabrik rokok di Malang gitu-gitu. Kemudian buruh tekstil. Saya banyak melakukan terlibat di studi-studi. Tapi yang kegiatan-kegiatan di lapangan itu beberapa kawan lain aktif. Jadi hubungan saya dengan LBH Surabaya Pos Malang saat itu ya kurang aktif ya. Tapi proses inilah yang sesungguhnya membawa saya ke hijrah ke LBH Surabaya. Jadi itu. Tadi disebut almarhum Mas Munir nih, legend dalam aktivis HAM kan. Bisa diceritakan kedekatan Mas Andik ini, apakah tadi disebutkan Mas Munir itu lebih ke pengorganisasian masyarakat dan lain, apakah bertandem atau apa kayak gitu, Mas? Kami ini teman satu angkatan ya. Dia asalnya dari Batu, Malang.
satu angkatan. Meskipun rumahnya di Batu, itu kan sekitar setengah sampai 1 jam saja tuh naik motor, tapi dia kos. Saya juga ikut kos di satu rumah. Itu saya masih ingat betul, namanya Jalan Kertosariro nomor 59 itu satu kos. Kemudian juga kami juga sama-sama aktif di kegiatan organisasi di kampus. Sampai Munir almarhum itu ketua senat, saya sekretaris senat mahasiswa ya Fakultas Hukum itu. Juga aktif di ekstra organisasi, sama-sama aktif di himpunan mahasiswa Islam di Komisariat Fakultas Hukum dengan Munir. Jadi ternyata waktu saya aktif di LBH Surabaya itu ternyata Munir sudah aktif juga di situ, jadi sudah pindah. Jadi kami tetap ya kumpul di kampus, kumpul di LBH lagi, tapi dia fokusnya ke isu-isu perburuan, saya ke isu tanah dan lingkungan hidup. Pengalaman apa Mas sama almarhum yang mungkin berkesan yang tidak terlupakan Mas? Pengalaman yang menarik ya bukan soal pribadi ya, tetapi saya tinggal sama Munir itu nggak kos juga di LBH Surabaya, tapi tinggal di kantor. 8 tahun tidur di kantor, dan dia itu hiperaktif, artinya seperti nggak pernah istirahat ya. Nggak pernah istirahat tuh, pergi keliling ke basis-basis buruh, malam diskusi, datang buruh, melayani diskusi, gitu-gitu. Jadi sangat aktif karena dia urusan perburuan. Dan itu yang kelihatannya menjadi masalah juga dari kesehatannya, karena mungkin makan terlambat atau apa. Mungkin minumnya itu pakai apa tuh, minuman yang bisa sehat tuh, apa namanya itu? Sejenis suplemen kerating deng. Ya, jadi gitu ya. Hobinya itu minum-minum itu. Ya hampir 8 tahun ya kami tetap, dan koordinasinya ya sampai ke tingkat si Munir almarhum ini kepala bidang operasional ya. Dan setelah menangani kasus besar itu Marsina. Dan saat itu saya juga ikut menangani kasus yang juga disebut besar, karena isu tanah dan lingkungan itu orang-orang yang tinggal di bawah saluran udara tegangan ekstra tinggi koneksi Jawa Bali ya 500 kV, yang orang-orang yang tinggal di bawahnya itu potensial kena kanker ya, berdasarkan pemeriksaan kesehatan. Bahkan listrik itu bisa menyala tanpa kabel kalau di bawah sutet ya, kita nyebutnya sutet. Jadi kasus besar juga. Hampir 8 tahun ya, sejak tahun 90 sampai 97 98 itu masih di Surabaya. Tapi 98 Munir sudah di Jakarta. Saya setelah 98 ke 99 saya pindah Semarang. Itu proses komunikasinya. Tapi tetap di bawah satu kantor, di bawah payung Yayasan LBH Indonesia. Munir menjadi apa ya, semacam deputi, orang kedua di Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia di Jakarta, kantor di Ponorogo 74. Saya direktur LBH Semarang. 3-4 tahun, saya lupa. 4 tahun itu. Tadi disebut Mas, pada saat Mas Munir almarhum, Mas kasus Marsina, Mas Andik pendampingan kasus yang soal sutet itu, pada saat itu pengorganisasiannya apakah ada Mas ke masyarakatnya Mas, sehingga entah berhasil membangunnya bagaimana gitu Mas? Pengorganisasian itu syarat ya. Bagi tradisi bantuan hukum yang kami sebut bantuan hukum struktural itu, pengorganisasian ada syarat. Tapi pengorganisasian itu hanya bisa terjadi kalau orang yang didampingi, orang yang diorganisir itu memahami, mengetahui, dan bisa menyuarakan hak-haknya. Jadi ketika orang sadar dia punya hak, dia akan menuntut. Tapi kalau dia sadar punya hak tapi tidak menuntut, lah itu tugas kita untuk membangun kesadaran mereka. Lah ketika kesadaran individu-individu ini menjadi kesadaran kolektif, menjadi banyak orang yang terlibat, lah proses itulah yang kita sebut pengorganisasian. Pengorganisasian untuk mengajukan tuntutan secara publik ya, secara kolektif. Maka
yang kita menjadi pedoman itu bagaimana bangunan bantuan hukum bisa dikembangkan. Ya pertama, kasus itu ya jelas bersifat struktural, melibatkan korban yang banyak, terus melibatkan kebijakan yang membuat mereka jadi korban masyarakat. Dan korban ini yang kita sebut melibatkan kelompok-kelompok miskin dan rentan. Ya, kemudian melahirkan satu ketidakadilan yang kita harus sebut itu sebagai kasus struktural. Biasanya ada nggak Mas kunci agar semakin solid perjuangan teman-teman atau kunci kemenangannya agar apa yang didampingi ini berhasil gitu Mas? Yaitu tadi yang kita sebut bahwa kesadaran tentang hak itu seharusnya menjadi ideologi ya. Ideologi dalam arti dia membangun dirinya sendiri sebagai kesadaran personal ya. Kesadaran personal bahwa apa yang dia lakukan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk hak banyak orang ya, hak banyak orang. Kemudian menyediakan waktunya sendiri untuk melakukan tindakan. Nah, proses-proses pengorganisasian pendidikan itu kemudian saya menemukan prinsip-prinsip yang kemudian banyak diikuti oleh aktivis dalam kerja pendidikan pengorganisasian. Pertama, prinsip yang kita harus tegakkan itu rendah hati, yaitu kemauan dan kemampuan kita untuk mendengar, bukan berceramah, seperti mendengar ya. Mendengar, artinya mendengar itu kita respect terhadap orang lain, kita respect pada hak dia, ya. Kita respect pada masalah dia dengan cara menghormati dia. Jadi rendah hati. Kemudian kesetiaan pada fakta. Jadi kesetiaan itu harus dibangun bahwa fakta itu memang ada dan terdokumentasi dan bisa dipahami dengan. Artinya kita kalau melakukan advokasi jangan berbasis pada data palsu, fakta palsu, tapi berbasis pada fakta yang betul-betul terjadi. Tapi untuk membangun fakta ini hasil dari proses dialog antara si pendamping atau perorganizer atau si aktivis dengan si korban. Hasil proses dialog itulah kita sebut pada fakta. Keteguhan kita mengikuti fakta ini saya sebut sebagai kesetiaan pada fakta. Prinsip yang ketiga, menjadi aktivis ya risiko. Risiko itu dalam arti ya kita siap hidup miskin, kita siap hidup apa adanya. Nggak usah takut ya, ternyata kita hidup juga aman-aman saja, nggak ada masalah. Jadi artinya secara ekonomi itu ya sebenarnya tidak ada masalah. Terus risiko untuk ya kena ancaman-ancaman, mungkin kriminalisasi, yaitu risiko. Tetapi risiko itu kan bukan harus dihadapi, tetapi harus dikelola. Selama tindakan kita benar, maka kita akan melangkah dengan tegap ya benar. Jadi itulah prinsip aktivis, 3 prinsip. Lalu misalnya Mas, saya kan juga termasuk ya muda ya Mas. Iya. Kalau tipsnya dalam melakukan organisasi yang aman dan kedepannya bisa aman lah ya Mas ya, saya balik lagi aman, itu selain yang disebut itu apa Mas? Ada lagi kah? Karena kan pasti berkembang setiap zamannya nih Mas. Itu sebenarnya ada siklus ya. Siklus. Nah, ini menariknya itu siklus. Maksudnya begini, ketika orang tahu akan haknya, maka dia akan membangun dirinya untuk menyuarakan kepentingannya berdasarkan hak itu. Ketika hak itu disuarakan, maka akan konflik. Ya kan? Ketika kesadaran bahwa konflik itu akan terjadi, entah itu konflik vertikal atau horizontal, tapi konflik itu akan terjadi, maka disitulah kita punya kesadaran butuh soal pengorganisasian, ya kan? Ketika pengorganisasian itu kita lakukan, yang disebut pengorganisasian itu apa sih? Mengorganisir seluruh kepentingan ya dan hak itu menjadi kekuatan untuk dituntut secara bersama. Jadi diorganisir dia. Tapi diorganisir itu kadang-kadang juga muncul masalah kalau organisasi itu tidak meyakini tentang nilai-nilai yang diperjuangkan. Dan kesadaran siapa diri mereka itu, ya, siapa diri. Ketika kesadaran itu tidak ada, maka organisasi cepat runtuh. Makanya ada siklus juga di kalangan organisasi nirlaba itu. Ketika organisasi itu memiliki masalah soal ideologi, maka dia akan jatuh.
Kalau organisasi itu memiliki masalah hanya manajemen, ya itu bisa diperbaiki. Itu siklus organisasi nirlaba. Maka ketika memeriksa perkembangan organisasi itu punya masalah di tingkat ideologi, maka disitulah mereka saatnya untuk berhenti, merefleksi diri, jangan sampai menjadi kejatuhan satu organisasi. Jadi organisasi itulah yang disebut manajemen organisasi nirlaba itu sebenarnya di kalangan aktivis. Begitu Heru. Oke, siap Mas. Mas, dalam pendirian Huma, Mas Handik ini terlibat apa tidak? Terlibat itu kata-kata yang intimidasi ya. Waduh, maaf Mas. Berarti apa itu? Kamu terlibat PKI ya? Terlibat ya. Oke. Itu zaman dulu ya, zaman dulu. Tapi kalau sekarang maksudnya Heru terlibat ikut mendirikan. Betul Mas, maksud saya ke arah situ Mas. Itu sebenarnya kebetulan saja itu ya. Kebetulan dalam arti begini. Saat itu salah satu divisi di Elsam itu mengembangkan studi yang berhubungan dengan sumber daya alam. Saat itu saya proses persis transisi dari perpindahan LBH Surabaya ke LBH Semarang. Sehingga waktu itu posisi saya itu LBH Semarang direktur, tetapi riset saya di Surabaya itu salah satu pantai namanya Kedung Cowek. Pantai Kedung Cowek itu di sebelahnya Kenjeran, tempat orang-orang, saya tahu Kenjeran. Iya, tempat orang-orang mencari satu makanan-makanan yang dijual untuk kerupuk itu. Yang kemudian ada potensial akan digusur oleh pengembangan perumahan, jembatan Suramadu waktu itu. Jadi penelitian itu saya mengedepankan bahwa ini nelayan ini punya hak juga, namanya ya dia bukan disebut nelayan tradisional ya, kita nyebutnya itu fisher folk, nelayan kampung. Kalau urusan tradisional kadang-kadang dibenturkan ke modern, nelayan modern, tapi ini nelayan tradisional, nelayan kampung tuh fisher folk, jadi punya hak juga untuk itu. Kemudian itulah yang saya bawa gagasan itu pada proses pendirian Konsorsium Pembaruan Agraria. Maka saya mengajukan satu hal yang disebut selain land reform itu ada water reform. Yang ternyata kemudian gagasan itu muncul di tahun ini tidak terduga, tiba-tiba orang-orang mulai bicara soal hak atas pesisir, hak atas laut, itu kan baru-baru ini. Nah, begitu ceritanya itu. Nah, dari penjelasan tadi Mas Handik riset tersebut, apa itu jadi dasar dalam hal pendirian Huma? Ini yang riset banyak ya, ini para ahlinya juga. Dan disitulah juga saya ketemu sama dosen pembimbing saya itu, namanya Profesor Nyoman Nurjayadi. Ternyata dia ikut bagian tim. Kemudian dari Patimura juga ada, dari Papua, Om Sadrak Wawebu juga ada, dan tentu yang dari Jakarta juga banyak ya. Seluruh hasil riset ini kemudian dipublikasi oleh Elsam bekerja sama dengan penyandang dari waktu itu, dan orang-orang pelaku riset inilah kemudian menyatakan komitmen untuk mendirikan organisasi yang disebut Perkumpulan Huma itu. Jadi para pelaku riset yang saat itu dikomandani sama Sandra Moniaga dari Elsam waktu itu, itulah kemudian menjadi seluruh anggota pendiri dari Huma. Itu ceritanya, dan sampai sekarang mendekati umur ke 21 tahun ya organisasi. Menjelang 22. Menjelang 22 sudah. Mantap. Lalu sampai saat ini harapan Mas Handik untuk Huma agar masih komitmennya mendampingi masyarakat, terutama di masyarakat adat, lalu mungkin isu-isu yang akan berkembang, apa Mas harapannya Mas untuk Huma? Huma itu kan dasarnya adalah orang-orang yang memiliki komitmen terhadap sumber daya alam ya, dan termasuk kepada orang-orang yang hidup di bagian menjadi ekosistem dari sumber daya alam itu. Artinya mengembangkan pengetahuan yang asli dari orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam itu, kemudian mengembangkan manajemen yang berbasis pada orang-orang yang ada
atau tinggal di dalam ekosistem sumber daya alam itu yang kita sebut ya community based, jadi pengelolaan hutan berbasis masyarakat, kemudian pengelolaan kawasan pesisir yang berbasis masyarakat. Jadi yang konteks itulah yang kita sebut menjadi satu ekosistem yang menjadi komitmen Huma. Maka ke depan karena orang-orang yang tinggal di ekosistem ini kurang terlindungi, masyarakat adat tidak diakui, maka tugasnya Huma adalah memastikan bahwa mereka dilindungi secara hukum. Makanya pembaruan hukum yang dikerjakan oleh Huma sekarang sama membuat satu lapisan tengah ya, pendamping ini menjadi kuat di pendampingan yang kita sebut dengan hukum rakyat ya. Hukum rakyat itu adalah pengetahuan asli yang kemudian diakui sebagai norma dan etik oleh masyarakat adat ya, masyarakat adat. Jadi itu komitmen kita sebenarnya. Ke depan Huma tetap di situ, karena disitulah Huma ada. Tanpa komitmen ditegakkan kepada pembelaan pengetahuan asli masyarakat adat, ya bukan Huma lagi, kan begitu. Jadi dia ada karena itu. Jadi maka itulah yang harus diperjuangkan oleh Huma. Siapa itu? Yaitu masyarakat adat, ekosistem sumber daya alam yang berbasis masyarakat. Ya, jadi pembaruan hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat di situ. Jadi itulah komitmen ke depan. Hari ini dan ke depan. Oke, saya kira masyarakat semua sharing hari ini tuh sangat bermanfaat. Terima kasih Mas Andi. Kita akan ketemu lagi di Voice Huma berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Oke masyarakat, tadi kita sudah ngobrol santai dengan Mas Andik tentang pengalamannya yang sangat luar biasa. Ikuti terus media sosial kami. Sampai jumpa di Huma Voice berikutnya. Salam sehat.